Oke, ya. Jadi pembahasan kita tadi yaitu terkait dengan planning, dengan perencanaan dan forecast ya. Jadi makanya di sini forecasting and demand plan ya, seperti itu. Nah, jadi di sini sebelum kita membahas atau mendiskusikan lebih jauh, kita lihat dulu perbedaan atau apa itu forecast dan apa itu plan ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat forecasting ya, atau peramalan atau meramalkan ya, forecasting is the process of predicting future event ya. Jadi di sini meramalkan atau peramalan di sini adalah suatu proses ya, suatu proses suatu proses untuk apa? Yaitu untuk nih ya, predicting ya, predicting future event kan seperti itu. Yang mana it drive all other business decision. Yang mana forecasting di sini akan mendrive atau akan menentukan atau dia itu akan menjadi pijakan untuk keputusan-keputusan bisnis lainnya kan seperti itu ya. Jadi seberapa besar nanti perusahaan ini akan melakukan ekspansi, seberapa besar nanti perusahaan ini akan menghasilkan output dan seterusnya. Nah, ini kan tergantung dari bagaimana nanti peramalan atau forecasting untuk masa yang akan datang kan seperti itu ya. Makanya di sini adalah predicting future ya, future event ya, future event. Decisions such as which market to pursue, which product to purchase, how much inventory to carry, and how many people to hire. Jadi di dalam forecast di sini ya, kenapa apa namanya ini akan mengadrive, dia akan menjadi penentu, dia sebagai leading dalam hal business decision ya, salah satunya adalah di sini. Salah satunya adalah nanti kaitannya dengan cost juga kan seperti itu. Jadi di sini which market to pursue ya, kaitannya seberapa besar produksinya, how much inventory ya, seberapa besar nanti inventorinya ya, persediaan yang harus disiapkan, kemudian untuk apa namanya handling kaitannya dengan raw material misalnya, kemudian how many people ya, people dalam hal ini sebagai tenaga kerja atau sebagai apa namanya karyawan to hire kan seperti itu ya. Seberapa besar sumber daya manusia maupun bahan ya, entah ini bahan baku, entah itu bahan penolong, kemudian teknologi, kemudian variabel lainnya ya, misalnya overhead ya, biaya overhead dan seterusnya kan, ini merupakan keputusan kan seperti itu. Ya, nanti taruhlah di tahun depan perusahaan akan melakukan ekspansi, akan masuk ke pasar baru ya, ke pasar ekspor ya, ke pasar global misalnya. Dimulai di awal bulan, di bulan Januari misalnya ya, akan membuat peramalan bahwa nanti untuk apa namanya produksi di dalam negeri kualitasnya sekian, itu sekian, kemudian nanti untuk yang ekspor itu kualitas sekian, harga jumlah sekian sekian. Nah, untuk menghasilkan produk sekian sekian itu otomatis kan butuh investasi, butuh resource kan seperti itu. Nah, itu kan butuh keputusan ya. Butuh keputusan. Maksudnya di sini ya, nanti yang semula taruhlah produksinya itu hanya 1.000 unit, kemudian nanti akan melakukan ekspansi pasar ya, dia butuhnya lebih banyak. Dia butuhnya apa namanya produk yang dihasilkan bisa 2.000 unit misalnya, 2 kali lipatnya. Nah, dari 1.000 ke 2.000 otomatis kalau resource-nya itu nggak siap ya, berarti kan nanti butuh prepare kan, butuh persiapan, butuh investasi yang lebih gede kan seperti itu ya. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya kaitannya dengan forecasting yaitu planning. Planning is the process of selecting action in anticipation of the forecast ya. Jadi di sini plan ya, planning perencanaan adalah suatu proses ya, select ya, selecting action in anticipation of the forecast. Nah, di sini ya ternyata kalau kita lihat, oke, kita lihat yang bawahnya dulu. Plan is the process of
take action in order to be prepared for the future. Ya, take action in order to be prepared. Ya, to be prepared for the future. It requires organizing resource in anticipation of the forecast and being prepared for the future event. Oke, jadi di sini ya planning ini kan sebenarnya apa ya, langkah yang diambil oleh perusahaan atau oleh industri atau oleh organisasi yang mana dia itu sebagai apa ya, sebagai pihak sebagai keputusan atau sebagai keputusan yang sifatnya itu untuk antisipasi kan seperti itu. Antisipasi bagaimana? Ya, kaitannya tadi dengan forecast, kaitannya dengan penjualan kan seperti itu. Ya, jadi misalnya forecast-nya penjualannya 2.000 unit. Ya, ternyata ya karena terjadi pandemi, terjadi shock perekonomian dan seterusnya misalnya target atau forecast 2.000 ternyata hanya 750 kan seperti itu. Nah, disinilah fungsi plan ya. Makanya dalam berbagai organisasi dan seterusnya itu kan ada berbagai level perencanaan kan seperti itu ya. Jadi kondisi terbaik adalah 2.000 unit itu terjual semua ya sesuai target misalnya. Ya, tetapi nanti harus dibuat istilahnya itu rencana alternatif kan seperti itu. Bagaimana kalau 2.000 itu dengan model dengan bentuk pemasaran seperti ini itu tidak tercapai seperti itu. Ya, kalau kaitannya dengan pasar, ya kaitannya dengan pasar, kaitannya dengan kejenuhan produk, misalnya konsumen yang jenuh terhadap produk itu, mungkin masih bisa diantisipasi. Tapi kalau penyebabnya itu adalah karena shock perekonomian, ya karena gejolak ekonomi, misalnya adanya pandemi di sini, ini kan susah, ya. Ngepushnya bagaimana? Ngepush apa namanya penjualan bagaimana kan seperti itu. Nah itu kan perlu perencanaan, ya. Jadi kemungkinan terbaik, kemungkinan terburuk itu harus ada di dalam planning di sini, ya. Jadi kalau tadi target ini tidak sampai itu nanti kira-kira alternatifnya bagaimana, alternatif second opinion-nya bagaimana, alternatif-alternatif lainnya itu nanti perlu disiapkan di awal kan seperti itu ya. Oke, kemudian pure forecast result in poor plan and can leave the company unprepared to meet the future demand ya. Jadi perencanaan yang poor di sini tidak harus miskin ya, perencanaan yang sederhana atau yang asal-asalan atau yang kurang memperhatikan banyak data misalnya akan menghasilkan pure plan ya. Jadi di sini makanya di dalam melakukan forecast, di dalam melakukan perencanaan maupun terutama peramalan ya kaitannya dengan forecast, di sini harus ada atau harus berdasar pada data dan fakta ya. Data dan fakta. Ya, jadi di sini poor forecast result in poor plan and can leave the company unprepared to meet future demand. Ya, kalau sudah forecastnya itu taruhlah datanya nggak valid, otomatis nanti di dalam perencanaan itu juga nggak valid juga kan seperti itu. Kenapa? Karena basis data yang digunakan untuk melakukan forecast itu sudah nggak sesuai dulu, nggak benar dulu kan seperti itu ya. Makanya sekarang itu data ya, makanya ada istilah big data ya, itu ya merupakan sumber informasi, merupakan sumber value, merupakan sumber revenue dari suatu industri ya. Jadi di sini dasarnya adalah data ya. Data yang nanti akan bentuk suatu ya, fakta ya atau informasi ya atau kenyataan ya fakta ya seperti itu ya. Kalau hal itu sudah poor karena kalau hal itu sudah ya datanya itu sudah nggak sesuai atau datanya itu sudah salah sih misalnya ya otomatis ya can leave the company unprepared to meet future demand.
ya untuk jemput bola, untuk menghadapi future demand, ya otomatis ya enggak ibarat apa namanya, suatu hadis itu sudah dhaif, enggak sahih, ya otomatis nanti nextnya implementasinya itu ya banyak yang enggak sesuai kan seperti itu. Kenapa? Karena datanya enggak sesuai dulu, datanya salah dulu kan seperti itu. Ya, itu. Hanya di sini ya forecast sama plan ya forecast itu adalah proses to predicting, kemudian plan adalah proses to selecting action untuk mengantisipasi apa namanya ketika forecast itu tidak tercapai ya. Itu terkait dengan perbedaan antara forecast sama planning ya. Oke, nah kemudian berikutnya adalah kenapa atau mengapa dibutuhkan forecast ya. Karena jelas tadi adalah kaitannya dengan keputusan ya, kaitannya dengan keputusan, kaitannya dengan bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh industri, oleh organisasi, oleh perusahaan kan seperti itu ya kan. Oke, nah sehingga di sini ya planning involves the following decision. Yeah, forecasting and planning have become especially important as the lag time between of impending event and the need to respond have become increasingly short. Ya. Oke, jadi di sini antara planning dengan forecast ya ini ya apa ya? Ya harus berjalan bareng, harus berjalan bareng kan seperti itu ya. Ketika tadi forecast itu tidak sesuai ya, ada suatu ya apa namanya rintangan atau apapun itu, maka di sini akan muncullah kebijakan yang dasarnya adalah plan tadi ya, dasarnya dari perencanaan ya, seperti itu. Nah, kemudian kenapa hal ini dibutuhkan? Kenapa hal ini itu harus berbarengan? Salah satunya adalah hanya scheduling existing resource ya. Scheduling existing resource. Oke, jadi di sini a business and its supply chain to be competitive, it must use its current resource in the most efficient way possible. Oke, ya, jadi di sini bagaimana suatu bisnis ataupun supply chain untuk bisa kompetitif ya, maka dia harus bisa menggunakan, dia harus bisa memanfaatkan current resource, tidak hanya resource tetapi current resource ya, current resource is most efficient ya, is most efficient ya. Resource banyak, tetapi tidak efisien. Ya, suatu pekerjaan yang harusnya itu dikerjakan atau dilaksanakan satu orang, ya, kemudian di dalam implementasinya dikerjakan oleh 3-4 orang misalnya, itu kan nggak efisien, ya, itu kan nggak efisien. Ya. Kemudian this include the production process, transportation, labor, facility, and capital. An important aspect of planning is deciding how to best utilize exciting resource. Ya, jadi kaitannya dengan schedule, ya, kaitannya dengan scheduling, ya. Ya, mungkin untuk produk-produk ya, misalnya kaitannya dengan scheduling, kaitannya dengan bagaimana kesiapan dari bahan baku misalnya. Ya, bahan baku berarti nanti kan ada kaitannya nanti dengan bahan bakar juga misalnya kan seperti itu ya. Kaitannya nanti dengan sumber daya juga, kaitannya dengan manusia, kaitannya dengan tenaga kerja, kaitannya dengan bahan penolong. Berarti nanti kaitannya adalah dengan supplier bahan baku, supplier bahan penolong, supplier labor misalnya ya. Itu kan nanti berhubungan semua ya. Kalau nanti misalnya forecast-nya kok ora pas ya, perencanaannya kok itu enggak sesuai, enggak basisnya adalah data misalnya, ya otomatis nanti akan terjadi rescheduling kan seperti itu. Ya kalau produknya, bahan bakunya, ya raw materialnya itu sifatnya apa namanya tidak terpengaruh karena waktu, tidak terpengaruh karena suhu, ya itu enggak masalah. Tetapi kalau raw materialnya itu misalnya sensitif terhadap waktu, kemudian sensitif terhadap suhu, sensitif terhadap moving ya, ya kan ada tuh ya bahan bahan baku yang
tidak seharusnya itu banyak bergerak, banyak berpindah dan seterusnya, tetapi karena kesalahan dalam melakukan perencanaan dan peramalan, ya bahan baku yang harusnya itu datangnya itu setiap bulan, ya setiap bulan 100 pieces misalnya, ini datang di awal ya karena rencananya salah ya. Forecast-nya tadi keliru misalnya, bahan baku datang di awal semua. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah how to maintain ya, bagaimana nanti memaintain ya, memaintenance, merawat ya. Merawat apa ya? Tadi bahan baku tadi ya. Bahan baku menumpuk di awal padahal ternyata permintaannya tidak seperti itu. Produksinya pun juga tidak seperti itu misalnya. Nah, kemudian otomatis nanti dibutuhkan gudang yang lebih banyak, ya, gudang yang lebih besar, harus sewa gudang itu kan costly kan seperti itu, ya. Makanya di sini kenapa dibutuhkan apa namanya actual planning dan forecasting itu adalah di sini, ya kaitannya dengan scheduling, ya, scheduling existing resource, ya. Lagi misalnya kaitannya dengan labor, ya. Untuk produk-produk tertentu misalnya perusahaan atau industri itu menggunakan TKBM atau dia menggunakan tenaga kerja lepas misalnya. Ya, karena perencanaan yang salah atau peramalan yang tidak sesuai tadi misalnya, ini di awal sudah terlanjur nih kontrak dengan banyak tenaga kerja, ya tenaga kerja atau buruh lepas lah istilahnya. Kemudian yang terjadi tidak seperti itu. Nah, padahal dia sudah terlanjur kontrak ya. Kemudian dari sisi tenaga kerja mereka sudah apa ya istilahnya dia sudah menolak banyak pekerjaan, dia sudah karena sudah ada kontrak ini misalnya, otomatis kan nanti akan terjadi konflik kan seperti itu ya. Oke ya, jadi sekali lagi kenapa plan, kenapa forecasting? Ya, salah satu pertimbangannya adalah scheduling existing resource. Oke. Kemudian determining future resource need ya. Kemudian ya determining ya untuk menentukan seberapa banyak, seberapa besar resource yang dibutuhkan future ya, future yang akan datang kan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau sudah di industri itu nanti sudah kompleks permasalahannya ya. Permasalahannya sudah kompleks ya. Tadi jangan sampai terjadi jangan sampai terjadi kesalahan, jangan sampai terjadi apa namanya ya mistik ya. Mistik ya, kaitannya dengan forecasting kan seperti itu ya. Artinya ketika ya, memang forecasting itu tidak selalu benar ya, peramalan itu sudah tidak selalu sesuai ya. Tapi kan tadi ada plan ya, ada plan yang nanti untuk mengantisipasi ketika forecasting itu tidak sesuai kan seperti itu. Oke. The to efficiently utilizing current resource organization must determine what resources are going to be need in the future. This decision depends on forecast of emerging market opportunity and then new technology, new product, and competition. Ya, jadi di sini harus menyiapkan ya seberapa besar tenaga kerja, seberapa besar kebutuhan alat misalnya, kebutuhan teknologi, kebutuhan listrik, kebutuhan sumber daya alam misalnya kalau itu basisnya sumber daya alam ya. Kemudian seberapa besar nanti dibutuhkan gudang, seberapa besar nanti tenaga kerja untuk menyelesaikan sekian produk dengan durasi sekian waktu misalnya, seberapa besar nanti dan sebagainya yang di sini adalah kaitannya dengan produk dan produksi ya itu. Oke, kemudian acquiring new resource ya, apakah nanti dibutuhkan, apakah nanti diperlukan ya, diperlukan new resource dalam rangka mencapai atau dalam rangka memenuhi forecasting yang sudah dilakukan. Ya, apakah butuh tambahan tenaga kerja baru? Apakah butuh tambah daya misalnya? Apakah perlu atau butuh misalnya pengadaan mesin baru? Apakah perlu dan butuh untuk meng-hire tenaga kerja baru?
apakah butuh nanti cari supplier baru untuk bahan baku, apakah perlu dan butuh cari supplier baru untuk bahan bakar, ya. Ya, bahan bakar ya ini kelihatannya sepele tetapi kan itu krusial ya. Terutama industri-industri yang notabene ya yang notabene bahan bakarnya itu menggunakan batu bara misalnya ya. Itu kan tidak gampang. Artinya batu bara itu kan sifatnya itu kan seasonable. Artinya dia itu tergantung dari musim, tergantung dari waktu. Ya oke lah untuk tambang batu baranya every time bisa diambil, tetapi tingkat kekeringan dari batu bara sebagai bahan bakar ini kan yang perlu dipertimbangkan. Ya, kalau musim hujan misalnya, ya musim hujan atau musim penghujan misalnya, ya otomatis akan harus memiliki banyak stok, ya storage-nya harus gede tuh, ya. Kenapa ya? Nanti kalau apa namanya suppliernya itu dia memberikannya atau mensuplainya itu batu bara yang masih basah misalnya, otomatis kan nanti proses produksi taruhlah di tekstil ya di industri tekstil itu kan juga tidak optimal juga kan seperti itu ya itu ya ini kaitannya dengan bagaimana atau kenapa ya plan dan forecasting ini diperlukan dan perlu berjalan beriringan itu seperti ini. Oke, kemudian berikutnya adalah kaitannya dengan demand management ya. Jadi bagaimana memanage ya, bagaimana memanage dari demand dari permintaan ya. Ya. Kenapa? Karena salah satu basis, salah satu dasar data itu kan ya dari demand ya, dari demand ya. Okay, companies often confuse forecasting and plan. Yeah, the reason is that companies have the ability to affect demand. Yeah, to affect demand. Yeah, this can be done through promotional campaigns and the advertisement offering incentive to sales staff and the personnel by the cutting price. Yeah. Tapi kan kalau untuk cutting price ya, untuk menurunkan harga ini kan bukan perkara yang mudah ya, bukan hal yang mudah ya. Bagi industri dari sisi demand side ya, menurunkan harga itu kan hal yang krusial, yang susah kan seperti itu. Bahkan di banyak keputusan ya menurunkan harga itu adalah opsi terakhir ya, opsi terakhir atau keputusan atau kebijakan terakhir ketika yang lain ya promosi sudah nggak mempan, kemudian apa namanya advertisement, kemudian campaigns ya kampanye dan seterusnya, kemudian bentuk-bentuk pendekatan lainnya itu sudah tidak mempan, baru by cutting price. Jadi biasanya di banyak industri cutting price atau penurunan harga, pemotongan harga kaitannya dengan penurunan harga ya, bukan apa namanya, bukan pemotongan harga itu kaitannya dengan diskon, bukan ya. Itu. Oke, kemudian demand management can't occur without first having a forecast or a prediction of what future demand is going to be. Ya. Once a forecast and the resulting plan have been made, the organization may decide to influence demand in order to better utilize its resource and the plan reconfigure accordingly. Oke, jadi di sini bahwa demand management can occur with first having a forecast. Jadi memang di sini apa ya? Forecast perencanaan itu memang harus selalu di update ya, harus selalu mempertimbangkan dengan adanya
berbagai perubahan ya entah itu perubahan selera, entah itu perubahan permintaan, entah itu perubahan pola dari kompetitor dan seterusnya, selalu memperhatikan itu, maksudnya seperti itu ya. Jadi manajemen permintaan itu tidak dapat terjadi tanpa ada apa ya. Intinya adalah bagaimana suatu industri, bagaimana suatu produk ya, suatu industri, produk, organisasi ya melakukan atau memanage atau mengontrol dari demand ya itu tidak dapat terjadi atau tidak dapat dilakukan ya tanpa adanya forecast ya. Jadi memang di sini demand management ya, demand management terutama untuk future ya, terutama untuk future. Ya, ini kan nanti akan berkolerasi erat dengan forecast kan seperti itu ya. Jadi di sini mungkin ini untuk produk-produk yang notabene dia itu sebagai product leader, ya dia bisa mengontrol tuh ya demand, ya dia bisa mengatur, dia bisa mengawasi, dia bisa membawa demand, ya dia bisa membawa pasar ini dibawa kemana kan seperti itu, ya. Jadi kita contohkan misalnya produk-produk yang notabene itu adalah produk-produk leader, ya produk leader kan gini ya, produk leader misalnya smartphone ya, smartphone itu kan hampir setiap bulan itu kan muncul produk baru, hampir setiap bulan itu kan muncul series baru dan seterusnya. Nah, itu kan sebenarnya akan membawa, akan mengatur, akan memanage demand, memanage pasar itu agar bisa nggak bisa pasar, bisa nggak bisa konsumen itu ya mengikuti pola mereka kan seperti itu. Ya, misalnya kita pakai smartphone 2 tahun yang lalu ya dibandingkan dengan smartphone yang sekarang itu sudah ketinggalan kan seperti itu dan dengan harga yang lebih murah kan seperti itu. Ya, mungkin 2 tahun yang lalu kita keluar tuh ya uang 3 juta baru dapat smartphone yang notabene atau taruhlah RAM-nya masih 2 misalnya. Tapi sekarang dengan di bawah 2 juta kita dapat atau kita cari RAM 4, RAM 6 misalnya itu gampang ya kan seperti itu. Nah, artinya apa? Sebenarnya mereka itu mengatur kita ya secara tidak langsung ya. Walaupun sebenarnya walaupun dia bilangnya adalah ini adalah menciptakan value, ya dari sisi supply side-nya iya ya. Tapi dari sisi demand side, dari supply side-nya sebenarnya ya kita itu kan ngikuti pola mereka ya. Hampir setiap ya 1 atau sampai 3 bulan ada produk baru, ada produk baru, ada produk baru yang notabene sebenarnya produk itu kan kanibal ya kan. Produk smartphone yang keluar sekarang itu kan akan mengkanibal ya produk-produk yang taruhlah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kan seperti itu ya, otomatis ya itu. Oke, makanya di sini forecasting the process of predicting future event, ya planning the process of selecting action in anticipation of the forecast. Kemudian di sini demand management adalah atau the process of influencing demand, ya influencing ya mempengaruhi kan seperti itu. Saya sudah merencanakan penjualan saya sekian. Yuk bagaimana nih agar kita dalam hal ini dari supply side ya dari sisi industri, dari sisi produk ini kita buat influencing demand ya, kita buat agar konsumen itu mengikuti pola kita, mengikuti forecast kita ya, seperti itu ya. Itu ya. Makanya di sini ya forecasting ya kaitannya adalah predicting future, dia sudah memprediksikan basisnya adalah data. Kemudian action anticipating ya. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk ini ya. Setelah ini dibuat ya ini loh influencing ya. Influence ya bisa mempengaruhi ya, bisa lebih mempengaruhi ya, mempengaruhi dari demand kan seperti itu ya. Itu tujuannya adalah sebenarnya agar konsumen, agar demand, agar pasar itu ya ngikuti pola kita ya, ngikuti forecast yang sudah kita lakukan. Kita dalam hal ini adalah dari sisi
si produsen ya, dari sisi si demand ya. Oke, nah kemudian jadi sebelum kembali ke sini kaitannya dengan demand management ya, kaitannya dengan forecasting ya. Sebenarnya yang kita bahas di sini, yang kita diskusikan di sini, jadi namanya forecast itu ada dua dasar ya. Dasarnya di sini yang saya sebutkan tadi, dasarnya adalah data, dasarnya adalah tren ya, tren dari sebelumnya ya, ya dari sebelumnya. Nah, di sini ya, yang perlu ditekankan adalah bahwa dalam melakukan forecasting ada dua pendekatan ya, bukan metodenya ya, tetapi pendekatannya ada yang dasarnya itu adalah rational expectation, kemudian ada adaptive expectation ya. Nah, yang akan kita diskusikan ini nanti dasarnya adalah adaptive expectation. Jadi ekspektasi yang dasarnya adalah pada yang lalu ya, pada pas ya, pada saat-saat sebelumnya, pada tren sebelumnya, pada data sebelumnya. Tetapi ya ini dengan pendekatan mikro ya, pendekatan mikroekonomi bahwa ya ada ekspektasi yang sifatnya itu rasional dan ada ekspektasi yang sifatnya itu adaptif. Ya, kalau di dalam ilmu forecast di sini ini dasarnya adalah lebih pada adaptif. Ya, ya. Jadi kita tahu dalam suatu analisis ya, dalam suatu pendekatan misalnya ada yang disebut dengan analisis fundamental, ada yang sifatnya technical. Nah, kalau kita pahami di sini bahwa forecasting itu dasarnya adalah pada technical analysis atau pada adaptif ya, ya, ekspektasi yang sifatnya adaptif ya. Itu. Nah, jadi apa namanya adaptive expectation itu dasarnya hanya yang lalu ya, hanya basis data yang lalu, hanya informasi yang lalu seperti itu. Tetapi kalau rasional ya namanya aja rasional itu selain didasarkan pada data yang lalu, pada tren yang sudah-sudah, ini juga didasarkan pada sebenarnya rasionalnya itu bagaimana ya. Analisis fundamentalnya bagaimana? Bagaimana nanti prediksi ke depan, prediksi secara makro ke depan itu bagaimana? Ya, seperti itu. Jadi namanya apa namanya dalam membuat keputusan itu sebenarnya ya yang rasional ini yang lebih sesuai ya. Kenapa? Karena ke depan itu belum tentu nanti tren untuk produk ini akan apa namanya akan increasing ya seperti pada periode-periode sebelumnya itu kan belum tentu kan gitu. Karena ada banyak variabel, ada banyak sesuatu di luar sana yang mempengaruhi permintaan dari produk itu atau dari industri itu kan seperti itu ya. Tuh ya. Jadi ada rational expectation, kemudian ada adaptive expectation. Itu yang harus diperhatikan ya. Oke, kemudian kembali ke sini ya, impact on supply chain management. Jadi impact di sini kaitannya tadi ya dengan forecasting and planning ya. Jadi di sini forecasting independent ya. Independen artinya dalam hal ini adalah forecast itu ketika dilakukan sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Kenapa sendiri? Kenapa? Karena dalam SCM itu kan satu kesatuan yang notabene di situ terdiri dari banyak members ya, dari banyak institusi ya. Kemarin ya kita ingat ya, ini kan di SCM ini kan banyak member ya, banyak member ya, banyak anggota lah ya. Banyak anggota tuh. Banyak anggota atau banyak institusi ya. Oke, sehingga di dalam forecast ketika dilakukan secara independen, artinya di dalam apa namanya satu gerbong, satu rangkaian supply chain di sini untuk forecastnya itu sendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri, dia independen melakukan sendiri-sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi mismatch between supply and demand, ya.
mismatch ya, otomatis ya akan terjadi mismatch ya. Akan terjadi ketidaksesuaian. Kenapa? Karena di dalam satu SCM di sini kan satu satuan ya. Ya, analoginya gini, ya satu kereta api satu lokomotif kemudian banyak gerbong. Ya, kalau gerbongnya itu dia pengen jalan sendiri-sendiri, ya kan nggak bisa tuh ya jalan beriringan ya. Untuk mencapai tujuan kan nggak bisa ya. Jadi lokomotifnya pengennya ke Jakarta, kemudian gerbong pertama pengennya di Semarang, gerbong kedua pengennya ke Surabaya, gerbong ketiga pengennya ke, nah otomatis kan nggak ketemu ya, nggak bisa jalan bareng ya, nggak bisa mencapai tujuan bareng kan seperti itu ya. Makanya kan di sini harus manut imamnya kan seperti itu. Oke, kemudian build up in our house and our house vacancy ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika tak ada koordinasi dalam hal terutama forecasting, maka akan terjadi mismatch sehingga dalam hal ini akan menciptakan atau akan menimbulkan adanya penumpukan dan ataupun kekosongan entah itu bahan baku, entah itu produk ya antar institusi yang ada di dalam SCM itu. Ya, terjadi mungkin di apa namanya di misalnya nih ya di SCM di sini ya ini anggotanya ada taruhlah ada institusi A, ada institusi B, ada organisasi C, ada organisasi D misalnya, ada organisasi E, ada organisasi F dan seterusnya. Kalau mereka itu jalannya sendiri-sendiri ya, mereka tidak jamaah ya, dia tidak bareng-bareng misalnya A buat forecast sendiri, B buat forecast sendiri, C buat forecast sendiri misalnya. Ini sendiri-sendiri, ini naik, ini turun, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana, ini ke mana nggak tahu misalnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mismatch ya, mismatch ya. Ya, mismatch kemudian yang terjadi lagi adalah terjadi build up atau ya vacancies ya. Bisa saja nanti di A itu nanti karena forecast-nya itu dia juga jalan sendiri, nanti di situ akan terjadi tuh penumpukan ya, terjadi penumpukan out produk misalnya. Sedangkan di B itu permintaannya tinggi tetapi terjadi kekosongan misalnya. Ya, bisa saja hal itu terjadi kan kayak gitu. Oke, sehingga hal itu bisa menciptakan nih high cost ya, high cost dan yang pasti adalah opportunity, kesempatan. Tadi contohnya di B. Di B permintaan banyak tapi barang nggak ada, gudang kosong misalnya. Itu kan opportunities, ya kan? Itu. Kemudian unmet demand yang pasti ya. Unmet demand contohnya di B tadi kan seperti itu. Nah, sehingga hal itu menciptakan bullwhip effect ya, bullwhip effect ya. Ya tadi ketidaksesuaian tadi ya di satu tempat ini terjadi kelebihan, yang satu tempat terjadi kekurangan misalnya ya. Contohnya adalah di sini ya, ini. Kemudian contoh tadi di A sama B tadi. For example, the forecasting and planning process of Dell and Intel. Oke. Jadi antara Dell sama Intel ini satu supplier ya, satu supplier. Nah, Dell starts in the planning process with a forecast of future demand that is used to determine order quantity. Yeah, determine order quantity. Yeah. At the same time, Intel will suppliers Dell with microprocessor. Ya. Jadi sama suppliernya satu, cuma produknya agak berbeda. Needs to determine its production and inventory schedule. Ya, ya ini kan ternyata mereka bareng-bareng. Kenapa? Karena walaupun produknya itu kompetitor ya antara Dell sama ya ya Dell sama Intel bukan kompetitor ya, Dell sama Intel. Ya dia lebih ke ini ya, bukan dia ke komplement ya, bukan substitute ya. Oke, ya mereka ternyata dalam hal forecast itu juga berkoordinasi. If Dell and Intel were to make their forecast independently of one another,
their forecast would differ and Intel would not be able to supply Dell with the exact quantity of microprocessor it needs, ya. Oke, jadi apa namanya, Intel ini kan mensuplai mikroprosesor terhadap Dell kan seperti itu, ya. Kedua perusahaan ini antara Dell sama Intel itu juga harus melakukan koordinasi, ya. Koordinasi kaitannya nanti membuat forecast kan seperti itu. Ya, misalnya Dell saya contohkan tadi semula hanya 1.000, kemudian future-nya ya future forecast-nya 2.000. Nah, dia tidak berkoordinasi dengan Intel ya, dia tidak berkoordinasi dengan Intel selaku supplier prosesor mikroprosesor misalnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kelabaan nanti di jalan kan seperti itu ya. Kenapa yang semula itu Intel ya mensuplai mikroprosesornya itu hanya 1.000 misalnya, tapi tiba-tiba naik 100% jadi 2.000 kan kelabaan namanya. Nah, sehingga forecast dari Dell itu ya harus dikomunikasikan, harus dikoordinasikan dengan Intel kan seperti itu. Ya. Meskipun tadi ya saya sampaikan di antara Dell sama Intel itu bisa menjadi kompetitor, ya, bisa saja ya, bisa saja. Atau mungkin Dell sama Intel itu dalam memproduksi juga taruhlah butuh supplier yang sama tadi ya, butuh supplier yang sama. Nah, tapi kan mereka tetap harus berkoordinasi kan seperti itu ya. Tapi contoh lebih gampangnya adalah tadi ya, Intel ya mensuplai kebutuhan mikroprosesor kepada Dell ya. Forecasting dari Dell itu harus berkoordinasi dengan Intel. Intinya adalah itu. The best alternative is for Dell and Intel to collaborate. Ya, nih ya, the best alternatifnya adalah collaborate. When there's collaboration between supplier and manufacturer in generating the forecast, all entities are responding to the same level of demands. Ya, to the same level of demand. Ya, nih ya. Jadi di sini ya kuncinya adalah collaborate ya. Kuncinya adalah kolaborasi ya, kolaborasi terutama kaitannya tadi untuk menentukan atau untuk apa namanya membuat perencanaan dan atau forecast ke masa yang akan datang kan seperti itu. Oke, nah di sini ada 3 prinsip dalam suatu forecast ya, dalam suatu peramalan ya. Jadi sekali lagi peramalan itu tidak selalu benar ya, tidak selalu benar, namanya aja meramal ya. Namanya aja meramal. Oke, the first yang pertama adalah forecast are really perfect ya. Jadi di sini apa namanya forecast namanya meramal tadi ya. Ramal itu tidak selalu sama, tidak selalu equal, tidak selalu pas, intinya adalah itu. Ya, jadi jarang bisa perfect. Ya, kenapa? Karena tadi ya dasarnya adalah adaptive expectation. Dasarnya hanya pada pada data dan informasi sebelumnya. Ya. Tapi kurang memperhatikan rasionalnya itu bagaimana kan seperti itu. Oke, forecast are more accurate for groups than for individual item. Oke. Jadi di sini forecast itu akan lebih akurasinya akan lebih tinggi for group ya, for group ya. Artinya di sini untuk kelompok ya, kelompok industri ya ini akan lebih equal lah ya, lebih mendekati ya daripada yang individual ya. Ya, jadi di sini bisa metodologinya, bisa datanya, bisa produknya, apa namanya kelompok atau individu di sini ya. Forecast are more accurate for shorter and longer time horizon ya. Oke, jadi di sini forecast itu ya untuk jangka pendek itu lebih akurat ya untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang wah itu kurang
ya kurang ya, kurang akurasinya kurang lah intinya gitu ya. Makanya forecast di sini ya kaitannya nanti dengan target ya, target penjualan misalnya forecast dasarnya adalah weekly, monthly seperti itu. Tapi kalau sudah jangka panjang itu biasanya ya akan terjadi forecast tetap dibuat tetapi akan terjadi banyak revise ya dari secara time horizon ya, dari waktu ke waktu ya, seperti itu. Oke, ini prinsip dari forecast. Jadi tidak ada yang perfect, ya, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang pas. Kemudian akan lebih accurate, akan lebih akurasinya akan lebih tinggi ketika itu sifatnya adalah grup, kelompok. Kemudian lebih akurat untuk jangka pendek ya, untuk jangka pendek bukan untuk jangka panjang ya. Itu prinsip dari forecasting ya. Oke, kemudian step in the forecasting process ada 3 step, yaitu yang pertama adalah decide what to forecast ya. Jadi memutuskan, menentukan ya. Decide what to forecast ya, decide memutuskan, menentukan apa yang akan di forecast, apa yang akan diramalkan. Ya, nah, jadi yang diramalkan, namanya diramalkan berarti kaitannya dengan masa depan ya, masa depan dalam hal ini tetapi masa depan industri ya, bukan masa depan nasib kan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah analyze appropriate data ya, analyze appropriate data. Kemudian yang terakhir adalah select the forecast model. Oke, yang pertama decide what to forecast. Misalnya actual sales versus total demand misalnya. Ya, jadi diputuskan bahwa akan kita buat suatu peramalan, akan kita buat suatu perencanaan ya, peramalan untuk actual sales ya, untuk penjualan dan atau total permintaan ya, total permintaan untuk produk A misalnya. Kemudian forecast are actually need to guide the plan. Oke, jadi forecast are actually need ya, dibutuhkan to guide ya, sebagai guidance, sebagai panduan untuk menentukan perencanaan kan, seperti itu ya. Jadi sekali lagi di sini sebenarnya forecast ini kan bagian atau tadi ya bagian dari plan ya, dari plan, atau dia merupakan apa ya, ujung tombak atau tadi ya drive ya, mengedrive nanti kaitannya dengan plan ya, seperti itu. Oke, ya, decide what to forecast misalnya actual sales, kemudian yang kedua adalah analyze appropriate data ya, appropriate data. Oke, yang pertama kenapa harus dianalisis datanya, informasinya ya. Misalnya terkait dengan level of horizontal. Oke, jadi bagaimana kondisi produk itu ya. Jadi analisis datanya, apakah datanya itu data bertingkat ya, bertingkat ataupun horizontal ya, ataupun horizontal. Kemudian tren ya, tren dari data itu bagaimana? Tren dari penjualan misalnya, kalau itu penjualan misalnya mau dianalisis dasarnya atau time-nya adalah weekly misalnya, mingguan misalnya. Berarti bagaimana tren penjualan, bagaimana tren dari demand ya, weekly previous time ya, otomatis ya. Jadi berapa, taruhlah melihat penjualan 3 bulan yang lalu yang basisnya adalah weekly ya. Weekly, kemudian nanti di breakdown lagi dasarnya adalah daily misalnya, artinya dilihat tuh ya, ternyata di dalam satu ini ya, di dalam weekly misalnya ya, ini misalnya trennya dasarnya adalah week ya, weekly misalnya, kemudian di sini dilihat ya, ada Monday, kemudian ada Tuesday,
kemudian ada Wednesday, kemudian ada Thursday, kemudian ada Friday dan ada Saturday misalnya. Nah, di dalam weekly di sini misalnya dilihat tuh, nah apakah produk ini penjualannya itu ya di dalam satu minggu itu rata misalnya. Oh ternyata tidak ya. Di dalam 3 bulan terakhir misalnya Monday, Tuesday, Wednesday, kemudian Thursday itu misalnya penjualannya itu ya hampir kecil lah ya, kecil ya dibandingkan dengan yang weekend, Friday sama Saturday misalnya ya. Friday sama Saturday misalnya penjualannya itu hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday misalnya. Nah, artinya apa? Artinya di sini berarti nanti itu akan dibuat forecast misalnya ya untuk week pertama berapa ya minggu pertama di bulan pertama, minggu kedua di bulan pertama, minggu ketiga di bulan pertama, minggu keempat di bulan pertama sampai sekarang misalnya. Sekarang ini Juni ya, sampai minggu pertama di bulan Juni misalnya. Berapa tuh? Ya, kemudian sessionnya bagaimana? Oh, ternyata hampir semua polanya ya, pola penjualan itu ternyata bukan di weekday tetapi apa namanya di Friday sama di Saturday misalnya. Nah, berarti kan nanti ini akan dijadikan keputusan. Oh, berarti nanti untuk weekday itu sales atau apa namanya sellernya itu tidak terlalu banyak saja ya untuk meminimkan cost. Jadi nanti di-push saja di Friday sama Saturday itu kan sudah suatu perencanaan. Sudah suatu keputusan kan seperti itu. Kenapa? Karena basis datanya ya data yang ada itu trennya adalah untuk weekday itu apa namanya penjualannya atau demand-nya itu kecil misalnya seperti itu. Ya, itu baru contoh saja. Seasonality bisa di sini ya seasonality. Jadi produk ini apakah data yang ada itu dasarnya adalah season ya musim-musim tertentu tadi bisa disampaikan bisa dimasukkan juga misalnya weekend ya weekend itu kan juga seasonality juga ya atau mungkin seasonality yang agak lama misalnya semester liburan misalnya ya hanya pas liburan saja atau cycle ya. Oke, kemudian setelah data itu diketahui dan dianalisis, maka select the forecasting model ya. Jadi kemudian menentukan model bentuk analisis dari ini bagaimana ya, modelnya bagaimana ya, pendekatannya bagaimana ya. Pendekatan yang dipakai bagaimana. Generate the forecast, kemudian monitor forecast accuracy ya. Jadi bagaimana akurasi dari forecast itu selalu dimonitor. Benar enggak ya? Benar enggak kan seperti itu. Oke, jadi di sini ya how to jadi kaitannya dengan cycle di sini ya, kaitannya dengan data di sini how to analysis ya data itu yang pertama pattern plus random variation ya random variation ini nama aja adalah random variation jadi variasi randomnya itu bagaimana. Artinya di sini bisa dikatakan misalnya berapa indeksnya ya indeks pertumbuhannya misalnya seperti itu. Pola itu dasarnya tadi ada level, ada seasonality, ada cycle ya. Itu ya. Itu terkait dengan datanya. Oke, kemudian bagaimana atau faktor-faktor apa saja untuk menentukan model forecast ya, model forecast. Jadi yang pertama adalah amount and type of available data, kemudian degree of accuracy required, kemudian length of forecast horizon, yang terakhir adalah pattern in the data ya. Oke ya, jadi di sini faktor-faktor ini yang nanti akan mempengaruhi seorang forecaster atau seorang manajemen, seorang manajer ya menentukan apa namanya model forecasting yang bagaimana yang lebih cocok, yang lebih sesuai.
Misalnya amount and type of available data. Okay, different forecasting method require different type of quantity of data. Ya, jadi tadi ya bahwa modelnya nanti ada banyak sekali ya model forecasting itu. Ya, tetapi dari masing-masing model itu ya tipe sama quantity of data-nya itu berbeda-beda. Sophisticated quantitative model ya jadi lebih sophisticated ya, sophisticated ya quantitative model ya. Jadi intinya adalah model forecasting dengan basisnya adalah kuantitatif itu lebih sophisticated ya katanya. Example may require large amount of data, whereas simple method may not. Okay. Kemudian degree of accuracy required. Sophisticated quantitative model may generate good forecast, but they may be costly to develop. Oke, ya. Jadi di sini kuantitatif model mungkin lebih sophisticated, ya, mungkin lebih accurate, ya, lebih akurasinya itu lebih bagus, tetapi nih, ya, kendalanya adalah pada biaya, ya. Misalnya gini, ya, misalnya bagaimana, Pak? Misalnya nih, kita mau membuat suatu forecast, ya, forecast. Data kita hanya data penjualan. Ketika kita akan menggunakan, sebenarnya kita akan mengganti segmen kita, ya, segmen kita. Kita tidak punya data tentang segmen itu misalnya. Yang kita punya hanya data GOBO, ya, generate data terkait dengan sales misalnya, ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita butuh data, ya. Kita butuh big data dari si provider kan seperti itu, ya. Misalnya kita adalah industri untuk custom shoes misalnya ya untuk sepatu custom ya untuk sepatu ya intinya sepatu custom lah ya sepatu custom intinya kayak gitu. Nah kita hanya punya data tentang penjualan kita. Oh bulan pertama sekian, bulan kedua, bulan ketiga sampai the last month misalnya itu sekian. Yang kita punya hanya itu. Tapi kita tidak punya data sebenarnya apa namanya taruhlah di Solo ya. Di Solo itu sebenarnya mereka yang suka sepatu itu mereka itu kegemparannya sepatu yang bagaimana sih? Berarti kita harus tahu. Kita harus tahu seberapa banyak, seberapa besar demand dari sepatu model custom di Solo itu berapa, kemudian siapa saja yang membeli, artinya dari sisi usia, dari sisi pendapatan dan seterusnya. Nah, kita kan butuh data tentang itu. Kita akan mendevelop itu. Otomatis kita butuh data tentang itu, kita harus beli data tentang itu kan gitu. Ya, itu. Ya, makanya disebut juga costly ya, costly to develop ya. Cost of forecasting method need to justify the importance of the forecast ya. Oke. Otomatis ya oke, kemudian length horizon, kemudian pattern data forecasting model that is prepared for the identified pattern in data ya. Jadi ketika kita akan melakukan forecasting ya kita harus memetakan dulu peta dari data yang kita miliki itu seperti apa ya. Syukur bisa ditambahkan dengan data dari eksternal yang kita beli tadi kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi sekarang ini ya data itu merupakan sumber informasi utama, merupakan sumber revenue ya utama juga untuk saat ini kan seperti itu. Ya, makanya misalnya kenapa tuh ya kita ketika beli sesuatu ya entah itu melalui marketplace dan seterusnya di situ diminta diminta reviewnya, kemudian diminta kita ngisi ini itu ya umurnya berapa, alamatnya di mana misalnya atau tahun kelahiran lah dari situ, kemudian kadang pekerjaan dan seterusnya. Nah itu kan sebenarnya itu data gitu loh, itu mahal data itu gitu loh. Ya, kelihatannya kita nggak sadar kita hanya masukkan review, kita masukkan tanggal lahir dan seterusnya. Nah, itu kan nanti akan dijadikan suatu informasi penting. Oh, ternyata kebutuhan akan
hijab di Solo misalnya itu hanya untuk wanita ya, iya ya kalau hijab untuk wanita ya. Kebutuhan akan hijab misalnya di Solo itu ya rata-rata adalah yang sering belanja itu di usia taruhlah 19 sampai 24 misalnya. Itu sering belanja, kemudian kebanyakan pola hijabnya adalah seperti ini, seperti itu dan seterusnya itu data gitu loh. Itu penting gitu loh ya. Itu. Oke, makanya di sini forecast is the appropriate for the identified ya forecasting a model to identify pattern in the data ya. Pola. Jadi data itu berpola ya, data itu ada polanya ya seperti itu. We can be quarantine full forecast ya. Dengan kita memiliki data yang benar, kita membaca datanya benar, maka forecast-nya nanti kemungkinannya juga akan akurat ya seperti itu. Oke, kemudian type of forecast ya, any two type of forecast. The first is qualitative and then the other is quantitative. Oke, ya qualitative ya qualitative judgmental method, intention survey, and then says for composite and qualitative method are made by people and as a result are subject to human bias ya. Jadi intinya adalah kalau atau tipe forecasting yang mengandalkan pada kualitatif, maka umumnya akan menghasilkan data atau analisis yang bias. Ya, yang bias artinya tidak bisa mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena misalnya gini, kuantitatif itu biasanya adalah dasarnya kita interview, ya kita interview, kita ngobrol, kita melakukan FGD, ya focus group discussion, misalnya FGD. Nah FGD itu kan sampelnya, sampel yang diajak FGD atau diskusi itu kan hanya beberapa. Nah, hanya beberapa di sini kan tidak bisa mewakili semuanya gitu loh. Nah, sehingga dimungkinkan nanti hasilnya itu akan bias ya, tidak kurang mendekati kondisi yang aktual ya itu. Ya, tapi meskipun itu ya ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah kolaborasi ya. Jadi secara kuantitatif juga, tetapi nanti ketika secara decide maka diperlukan kualitatif juga sebenarnya ya. Oke, tetapi di dalam kualitatif kita punya yang pertama adalah nih ya judgmental method based on the subjective opinion and judgment ya, namanya ada subjektif ya, subjektif and judgment of individual ya, namanya aja. Jadi dasarnya adalah judgment individu seseorang, kemudian subjektif seseorang ya, pendapat subjektif seseorang, such as manager, sales staff, customers. Oke. Tapi di sini adalah karena kenapa bias? Sebenarnya ini bagus. Kenapa menjadi bias ya? Karena sampelnya ya, sampelnya itu relatif kecil gitu loh. Nah, oke. Kemudian ya sekarang kalau kita penjualan ya, penjualan yang ini hanya pendapatnya sales saja, bukan pendapat customer misalnya, kan yo nggak gaduh kan kayak gitu, ya kan? Kita itu kan kita jualan itu kan sebenarnya kebutuhan dari si pembeli itu kan apa ya, bukan kita yang subjektif kita yang memberikan argumentasi kan seperti itu. Oke, intention survey ya, asking customer whether they would buy a particular product ya, asking customer whether ya, tapi lagi-lagi di sini adalah pada jumlah ya, pada keterwakilan, permasalahannya di situ. Sales force composite occur when the sales staff make a group forecast of the upcoming sales ya. Jadi ini lebih ke grup kecil-kecil ya, seperti itu. Oke, kemudian quantitative forecast method ya, based on a mathematical model ya. Jadi dasarnya adalah data, dasarnya adalah model matematis, objective and consistent, are capable of handling large amount of data and uncovering complex relationship ya. Jadi lebih kompleks, lebih sophisticated intinya kan gitu.
Oke, kemudian apa itu kelebihan dan kekurangannya? Ya, strength and weakness dari masing-masing method bisa kita lihat di sini. Qualitative forecast method untuk yang qualitative, strength-nya highly responsive to late change in the environment. Oke, high responsive, ya, high responsive. Ya, kenapa? Ya tadi ya, kita langsung tuh tanya ke orangnya, kita langsung tuh tanya ke customer-nya, kan seperti itu. Can include insight and self information difficult to quantify, ya. Can include, okay, can compensate for a one time or user event, provide user with a sense of ownership, ya. Tapi can't consider many variable, influenced by the short term memory, difficult illustrating relationship, bias, ya. Karena tadi ya, dari sisi keterwakilannya, intinya kan gitu ya. Tapi kalau di kuantitatif, strength-nya adalah can consider many variable and complex relationship, ya, can consider many variable, ya, many variable, ya. Kemudian objektif, ya, karena basisnya adalah data, ya, basisnya adalah data. Konsisten karena tadi ada pola dari data itu seperti apa untuk kita membuat suatu pola forecast ke depan. Can process large amount of information, ya, large amount, ya, karena datanya banyak, ya, datanya banyak sehingga kita bisa menganalisis, ya, di apa namanya, pada waktu yang lebih lama. Only as good as the data and model, yes. Kenapa? Karena kuantitatif kita susah ketika kita akan mengkuantifikasi contohnya selera, ya. Selera itu kan susah tuh dikuantifikasi. Selera itu kan adanya hanya level, ya, level, ya, hanya pada level. Kemudian slow to react to change environment, ya, ya, karena data previous, ya, previous data, sehingga ya susah untuk melihat bagaimana respon langsung, reaksi langsung dari customer, ya, kan gitu. Ya memang itu kekurangannya. Kemudian costly and time consuming to model self-evaluation. Oke, ya. Oke, ya. Oke, kemudian Kebetulan jam 10 ada UAS, Pak. UAS LDK, Pak, jam 10, Pak, sampai jam 12. Kelas A, Pak. Oke, ya, saya lanjutkan, yaitu costly and time consuming of model soft information, ya, costly, ya, otomatis, ya, karena tadi misalnya kita butuh tuh data dukung, ya, kita cari akan menganalisis yang lebih jauh, kita akan merubah segmentasi produk kita, misalnya kita harus memiliki atau kita harus beli data, misalnya kan seperti itu. Kemudian require technical understanding, ya, kita harus tahu, harus memahami berbagai model, berbagai teknik, berbagai pendekatan matematis, ya, untuk menganalisis atau untuk membuat forecasting, kan seperti itu, ya. Kenapa? Karena dibutuhkan beberapa apa namanya, pendekatan matematis, ya. Nanti saya contohkan, ya. Oke, berikutnya adalah kita terkait dengan kualitatif, ya. Kualitatif ada executive opinion, ada market research, kemudian ada Delphi method, ya, bisa dibaca, ya. Quantitative forecast, ya, ada data apa namanya, dasarnya itu ada data yang sifatnya time series, ada yang causal atau yang cross section, ya. Jadi di dalam analisis kuantitatif itu data ada yang sifatnya atau ada yang bentuknya itu adalah cross section dan ada yang time series, ya. Namanya aja time series adalah series dari time, ya, series dari waktu, ya. Jadi misalnya bulanan, ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan seterusnya itu time series. Tapi kalau causal model, ya, forecast based on model relationship based variable, ya. Jadi di sini misalnya kita melihat banyak industri tetapi di time yang sama, ya. Jadi misalnya gini, ya, contohnya adalah berapa nilai penjualan sepatu di Solo, ya.
penjualan sepatu di Solo di tahun atau di bulan Mei 2021 misalnya. Siapa saja penjualnya, berapa penjualannya, misalnya seperti itu. Jadi taruhlah ada 100 penjual, ada 100 industri, ada 100 perusahaan gitu aja. Nah, dia penjualannya berapa? Nah, itu namanya cross section ya, cross section ya. Jadi sekali lagi dalam analisis kuantitatif ya, kuantitatif itu ada yang sifatnya time series, ada yang sifatnya causal model atau yang cross section ya. Itu. Oke, kita yang ke kuantitatif ya. Kuantitatif kita atau ini hanya sebagian kecil saja, nanti ada banyak lagi modelnya, yaitu yang pertama ada simple mean, ada moving average, ada moving average tapi tertimbang, kemudian ada exponential smoothing. Ya, namanya aja simple mean, ya simple mean ketika di sini sangat sederhana, ya sangat sederhana. Jadi bagaimana atau berapa kita akan, misalnya kita akan melakukan forecasting ya, kita akan melakukan forecasting, misalnya kita memiliki data, ya kita memiliki data untuk penjualan misalnya di minggu pertama ini ada 8 ya. Kemudian minggu kedua, minggu ketiga, keempat, kelima, kemudian kita akan memforecast berapa minggu ke-6. Namanya aja simple mean. Simple mean merupakan sigma dari DT ya. DT itu berarti demand for current period ya. Demand for current period berarti periode sebelumnya. Ya, periode sebelumnya berarti di sini ada D-nya berarti ini adalah DT-1 ya, ini DT-1, ini DT-2, ada DT-3, DT-4 sampai DT-5. Kalau ini kan DT-N, N-nya kan berapa jumlah waktunya kan gitu. Ya, berarti di sini sigma DT per N. N itu ya jumlah apa namanya, number of data point ya. Number of data point berarti di sini adalah weekly kan gitu. Oke, ya sudah, berarti kan kalau datanya 8, 10, 9, 12, 10 ya, kemudian di average ya dibagi 5 sudah ya. Itu untuk forecast bulan ke-6 ya. Sangat sederhana sekali untuk simple mean ya, untuk simple mean. Ya, itu. Kemudian untuk yang moving average ya, untuk moving average ini juga simple, hampir sama dengan mean, cuma yang digunakan di sini adalah forecast by average atau mengaverage a specific number n ya, specific number ya of the most recent data rather than the entire data set. Oke, ya. Jadi di sini adalah most recent data. Ini yang membedakan hanya ini sebenarnya. Ya, as new data become available, the orders are dropped and the number of version used to compute and the average is kept constant. Oke, jadi di sini untuk yang digunakan adalah new data ya, untuk new data, sedangkan all orders data itu di drop, dibuang ya, di eliminate ya, dibuang, tidak dijadikan dasar untuk penentuan. Intinya adalah gitu. Nah, sehingga di sini rumusnya ya sama dengan simple mean juga, karena ini bagian dari simple mean juga, cuma di sini yang dipakai itu adalah tinggal tujuan dari forecast-nya ya. Artinya berapa lama data terakhir yang dipakai ya. Misalnya di sini ya, ini taruhlah di contoh di sini misalnya punya 12 tambah 3 punya 15 data bulanan misalnya. Ya, 15 data bulanan misalnya. Oke, di sini dimulai dari taruhlah ini tahun tahun ini di 2020 misalnya. 2020. Sebenarnya ini di 2019 misalnya datanya itu juga cukup ya, Januari sampai Desember misalnya. 2018 juga ada misalnya. Tetapi karena moving average ini hanya dia ingin lihatnya itu current data ya, data terakhir ya, beberapa data terakhir, maka yang dipakai itu hanya Januari sampai dengan Maret di tahun 2020 untuk melihat April di tahun 2020 misalnya seperti itu ya, atau 2021 lah ya, 2021.
Ya sama, rumusnya hampir sama, yaitu sigma D ya, D dibagi dengan N set dari jumlah waktunya tadi. Nah, ternyata di sini demand dari Januari ditambah demand di Februari, ya demand Januari, demand Februari, demand ini dibagi dengan 3, maka ketemunya 35, ini dibulatkan 3,6. Berarti nanti di sini ya di March ya, di Maret itu prediksinya adalah 36 untuk actual untuk sales-nya ya, untuk forecast dari sales-nya kan seperti itu. Loh, Pak, kenapa 436, kenapa enggak naik? Itu kan sebelumnya 42 ya, 42, tapi kan itu sebelumnya kita nggak tahu ya pola data di Februari kok iso dari 27 kok hampir hampir 2 kali lipat kenaikannya. Nah, itu ada apa? Tapi karena dasar kita itu adalah pada previous data ya, ini perhitungannya. Oke, kemudian kita menggunakan exponential smoothing. Ya, exponential smoothing kita exponential smoothing is a forecast model that uses special weighted average procedure to obtain a forecast. Jadi di sini tadi ada pembobotannya ya, ada pembobotannya. Oke, tahapannya adalah current period forecast, kemudian current period actual value, value of smoothing coefficient with a variable within nil up to 1. Oke, jadi di sini kita pakai pembobotan ya, kita pakai pembobotan yaitu nih ya variabel A atau alfa ya, ini alfa ya. Oke, FT plus 1 adalah forecast for demand for next period. Ini yang kita forecast-kan, ini yang akan kita prediksikan. Kemudian DT actual value of current period, ya current period, ya sama. Kemudian FT-nya itu ada forecast for current period T, ya. Forecast for current period T, ya current period ya, current period ya, periode terakhir ya sebelum prediksinya ya. Kemudian smoothing coefficient, apa itu smoothing coefficient? Contohnya adalah cafe nervous usable smoothing to forecast monthly use for cafe cream. A forecast for May was the 24 gallons, but the actual decision ought to be 20 gallons of cream. The manager has chosen to use an alpha 0.7. What is the forecast for June? Oke, jadi di sini untuk pada actual usage turn out be forecast for May. Oke, jadi di sini untuk forecastnya bulan Mei itu adalah penggunaannya 24 galon ya. Kemudian actual usage turn out to be 20 galon for coffee. Oke, tetapi actual usage-nya, aktualnya itu ternyata 28 galon. Kemudian manager has chosen to use an alpha. Oke, jadi di sini memang tidak dijelaskan ya alpanya ini. Nah, cuma di sini alpha di sini ya. Alpha di sini ini merupakan bisa dia itu indeks dari ini ya. Indeks dari 24 ke ini itu juga bisa, atau dia melihat berapa persen tingkat growth-nya ya, tingkat growth dari waktu ke waktu itu juga bisa ya. Jadi berapa persen pertumbuhan ya, berapa persen pertumbuhan dari taruhlah periode sebelumnya ke periode terakhir misalnya. Kemudian dijadikan ini ya. Jadi ini memang lebih subjektif, tapi subjektif tetap ada dasarnya ya itu. Sehingga di sini alfa di Mei ya, di Mei ya, alfa di Mei plus 1 minus alfa F Mei. Oke ya. Oke, jadi di sini ya alfanya adalah 0,7 nih ya, 0,7. Kemudian di Mei ini ternyata 28 ya, permintaan Mei ya, permintaan bulan Mei 28, masukkan di sini, kemudian 1 min alfa, 1 dikurangi 0,7, 0,3, kemudian forecast ya FME ya, FME-nya dimasukkan di sini, maka ketemunya adalah ini, sehingga dibulatkan menjadi 27 gallons ya. Ini dengan pendekatan exponential smoothing ya, exponential smoothing. Oke, kemudian
exponential smoothing, tetapi dengan menggunakan adjustment, ya, dengan menggunakan adjustment. Nah, jadi ada adjustment, ada pembobotannya lagi, ya. Jadi yang pertama langkahnya, step pertama generate an adjusted forecast FT plus 1. Ya, jadi di adjusted dulu forecast dari FT plus 1. Kemudian step 2 adalah generate trend T plus 1. Notice that the FT fit into the trend equation. Kemudian step 3 adalah tambahkan FT plus 1 dan TT plus 1. Nah, sehingga rumusnya adalah di sini ini ya. Jadi untuk memprediksi atau untuk memforecast FIT T plus 1, rumusnya adalah ini. Yang mana FIT itu merupakan forecast include trend for next period. Ya. FIT T plus 1 forecast including trend for next period. Oke, kemudian FT plus 1 unadjusted ya, unadjusted forecast for the next period. Jadi tadi di sebelumnya tadi ya. Kemudian T plus 1 adalah trend factor for next period. Kemudian bit T-nya adalah trend factor for current. Kemudian smoothing constant for the trend adjustment untuk betanya. Nah, apa itu, mana itu? Nah, adalah nih ya, kita lihat di sini dulu sebelum kita ke tabelnya, kita baca ini dulu ya. Okay, look at the following data. Assume that we are at the end of January and want to forecast one period ahead using trend adjusted exponential smoothing. Yeah. We have decided to use ini alpha ya, an alpha 0.3 and betanya adalah 0.4 ya. Assume that we are already short time knowing the actual demand after we have made the forecast and using the information to forecast the subsequent period. Oke, kita ke sini dulu ya. Oke, jadi di sini monthly ya, datanya terakhir di monthly misalnya Januari ya, demand-nya 20, Februari, Maret, April sampai dengan Mei ya. Misalnya. Kemudian adjusted forecast, ya, adjusted forecast berarti FT plus 1. FT plus 1 rumusnya tadi adalah ini ya. Ya, ini adalah ngitung ini ya, di tabel ini kok bisa dapat angka ini adalah dari rumus ini ya. Jadi FT plus 1 adjusted forecast berarti alfanya tadi 0,3 dikali dengan 20 ya, 0,3 dikali dengan ini ya, dikali dengan ini ditambahkan 1 min alfa berarti 0,3, 0,7 dikali 20 ya, berarti kan 0,3 dikali 2 berarti 6, berarti 6 ditambah dengan 1 min alfa 0,7 kali, berarti ditambah dengan 12 ya, berarti 18 benar. Kemudian tren T plus 1 ya, pre T plus 1 ini ya, rumusnya adalah ini ya, rumusnya adalah ini ya. Ya, ini untuk menghitung ini ya ke bawah. Kemudian fit T plus 1 ya, fit T plus 1 berarti rumusnya adalah ini, FT plus 1 berarti ini ditambah T plus 1 ini ya. Maka ketemunya adalah ini. Ini adalah prediksinya. Jadi misalnya data terakhir yang dimiliki tadi di ini ya, adjusted forecast-nya ya, adjusted forecast-nya adalah ini. Oke, nih ya, ini tahapannya generate the adjusted forecast berarti F February ya. Berarti alpha ini berarti F Januari tadi 20 ya. Oke, F Januari, sorry 18 ya, 18 ditambah alpha plus dijeni. Nah, maka ketemunya ini 18,6 nih ya. Oke, ya, kemudian step 2 ya. Step 2-nya adalah Oke, step 2 ya, ini adalah menghitung
T Februari ya, di T plus 1 tadi ya. Rumusnya beta ini. Kemudian step 3 adalah menghitung feed Februari ya. Feed Februari ya. Oke. Oke, feed Februari ini ya. TF Februari dari perhitungan ini ditambah dengan ini, maka ketemunya adalah ini kan gitu. Oke, kemudian terakhir untuk model ini yaitu seasonal ya, session adjustment ya. Oke, ya kita langsung ke contoh aja, misalnya Coco Ice Cream experience seasonality in customer says it sells ice cream throughout the years with most queuing in the summer ya untuk penjualan paling tinggi ya. It also sells hot chocolate with most scoring in the winter ya, winter. Oke, jadi untuk yang es itu di summer, untuk yang hot itu di winter. Coco has generated a forecast for next year to be 98,000 customer use the data they create a seasonally adjust forecast per quarters. Oke ya, jadi di sini ya ini datanya adalah session ya. Jadi pada musim fall, winter, spring sama summer ya. Untuk tahun pertama ini ya, masing-masing session, masing-masing musim ya, jumlahnya adalah ini. Yang pertama, step pertama adalah compute average demand for each session ya, di ini untuk tahun pertama ini berapa rata-ratanya ya. 92 dibagi dengan 1 2 3 4 ada 23, kemudian tahun kedua 96 dibagi 1 2 3 4 maka ini ya. Ini langkah pertama yaitu menghitung rata-rata setiap tahun dulu. Oke, kemudian berikutnya adalah seasonal index. Kita membuat indeksnya ya. Indeksnya berarti dari hasilnya tadi, dari hasil rata-rata tadi di masing-masing musim ya. Tadi di sini 14, 25, 20, 23. Ini dibagi dengan average-nya ya, dibagi dengan average-nya tadi ya untuk di tahun pertama. Kemudian untuk tahun kedua dibagi dengan average tahun kedua ya. Ini. Nah, ini angka apa? Ini angka penjualannya. Maka akan ketemu average seasonal index ya, akan ketemulah average-nya. Ya, artinya average-nya average rata-rata untuk tahun pertama dan tahun kedua. Nah, ketika nanti akan dibuat prediksi next year tahun ketiga ya dengan forecast for next year-nya adalah 98.000 ya. So the average demand is nih ya 24.500 ini ya. Oke, jadi 24 Oke, kuotanya oke, jadi tinggal kita kalikan dari angka indeksnya ini ya. Jadi dari 24 ya, dari 24. 24 untuk rata-rata di tahun kedua ya, 24 ini kan in thousand ya. In thousand. Oke, sehingga di sini tinggal kita kalikan nih ya. Maka ketemunya adalah ini. Oke, ini adalah number of customer ya. Oke, ya. Mungkin ini dulu ya. Mungkin ini terkait dengan forecasting ya.